Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan mengenai fungsi transenden. Fungsi transenden di sini yang saya akan jelaskan yaitu fungsi inverse, fungsi logaritma natural atau logaritma asli, fungsi eksponen natural atau eksponen asli, kemudian fungsi logaritma umum dan fungsi eksponen umum. Nah, kita mulai dengan pengertiannya. Apa sih fungsi transenden itu atau fungsi non-aljabar itu adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Jadi dia bentuknya dalam fungsi inverse, kemudian dalam fungsi logaritma asli, eksponen asli atau natural, kemudian eksponen umum dan logaritma umum. Yang pertama untuk fungsi transenden adalah fungsi inverse atau inverse fungsi. Definisinya, fungsi y sama dengan fx disebut satu-satu atau punya inverse jika fu sama dengan fv, kemudian maka u sama dengan v. Dan jika misalkan u-nya tidak sama dengan v, maka fu tidak sama dengan fv. Nah, satu-satu ini bagaimana? Misal saya punya grafik persamaan y sama dengan x. Ini kenapa dikatakan dia satu-satu? Karena misalkan saya punya satu nilai x, maka saya juga punya satu nilai y. X-nya 1, maka y-nya 1. X-nya 2, maka y-nya 2. Ini untuk y sama dengan x. Kemudian yang selanjutnya misalkan 3 sama dengan 3. Di sini ya ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian contoh lain. Untuk persamaan y sama dengan min x, ini pun sama. Satu nilai x hanya punya satu nilai y yang berpasangan. Contoh, saya punya di sini min 1, maka di y-nya adalah 1 di sini. Kemudian misalkan y-nya min 1, maka ini bernilai 2. Ya, kalau x-nya min 2, maka y-nya adalah 2. Dan seterusnya. Ini pun sama dikatakan fungsi satu-satu. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya. Saya punya persamaan fungsi y sama dengan x kuadrat. Ini grafiknya, kalau kita lihat, dia tidak satu-satu. Kenapa? Karena untuk x yang berbeda, misal di sini x-nya saya tarik garis angka 1. Kalau x-nya 1 dimasukkan berarti 1 kuadrat, maka y-nya sama dengan 1. Ya, kemudian saya tarik garis lagi. Kalau misalkan x-nya min 1, di sini min 1, maka kita masukkan ke persamaan ini, menjadi y-nya adalah 1 juga sama. Sehingga titiknya di sini. Nah, karena dia tidak satu-satu itu, karena untuk nilai x yang berbeda, x-nya 1 ataupun x-nya min 1, nilai y-nya tetap sama, yaitu y-nya sama dengan 1, baik di sini dan di sini. Sehingga grafik y sama dengan x kuadrat tidak mempunyai inverse. Itu. Oke, saya jelaskan lagi. Kalau saya misalkan punya fungsi y sama dengan x atau fx sama dengan x, maka kalau saya turunkan akan menjadi turunan dari fx x sama dengan 1 ya. Nah, nilai 1 ini menunjukkan bahwa si fungsi ini selalu naik. Karena dia positif kan ya. Maka kalau misalkan fungsi ini naik, kalau kita buat inverse akan bernilai. Ini inverse dari y sama dengan x. Inverse-nya adalah berarti kebalikannya x sama dengan y. Maka dia nilai inverse-nya ada. Nah, fungsi selanjutnya. Kalau misalkan saya punya fungsi fx sama dengan min x, yaitu ini grafiknya. Nah, kalau grafiknya seperti ini, saya buatkan turunannya, maka turunan dari fx sama dengan min x adalah min 1. Nah, min 1 ini kurang dari 0 ya, maka dia akan selalu bersifat, fungsi ini akan selalu turun. Gitu. Kemudian kalau saya buatkan inverse, ini kan y sama dengan minus x. Maka x sama dengan minus y. Kebalikannya ya. Oke, maka karena dia punya, maka
f inverse ini bersifat ada atau inverse-nya ada dari fungsi ini. Fungsi yang selanjutnya, misalkan saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Nah, nilai u-v-nya ini dia nilainya berbeda, tapi nilai y-nya sama. Contohnya tadi yang saya bilang. Kalau di sini adalah bernilai 1 dan di sini bernilai min 1, maka kita masukkan ke fungsi ini. Kalau ini 1, maka nilai y-nya adalah 1 juga sama. Tetapi kalau misalkan u-nya sama dengan min 1, hasil nilai y-nya adalah 1 juga sama. Sehingga kalau saya buat turunan dari fungsi ini, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x. Di mana 2x ini dia akan lebih dari 0 kalau x-nya 0. Tapi fungsi ini akan bernilai negatif kalau x-nya kurang dari 0. Nah, kemudian f akan naik, maka dari sini f akan naik kalau x-nya lebih dari 0 dan f akan turun kalau x-nya kurang dari 0. Sehingga karena memiliki dua sifat ini, dia tidak monoton murni atau f inverse-nya tidak ada. Dari ketiga gambar ini kita bisa tarik kesimpulan atau teorema bahwa jika f monoton murni atau selalu naik atau selalu turun, maka fungsi f ini mempunyai inverse gitu. Jadi kalau dia sifatnya selalu naik atau selalu turun, maka dia punya inverse. Kalau dia punyanya dua fungsi yang ini seperti yang fx sama dengan x kuadrat, dia bisa punya inverse kalau yang ini, suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asalnya dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Contoh yang tadi, y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Kita tidak punya inverse kan ya fungsi ini, karena dia mempunyai nilai yang monoton turun kalau x-nya kurang dari 0 dan monoton naik kalau x-nya lebih dari 0. Kita buatkan atau dibatasi daerah asalnya, kita potong grafik ini untuk x-nya lebih dari 0 dan untuk x-nya kurang dari 0. Untuk yang lebih dari 0, maka ini fungsinya, dia akan punya inverse karena dia selalu monoton naik ya. Dan sedangkan untuk fx kurang dari 0, ini pun sama dengan syarat x-nya kurang dari 0. Jadi saya ulangi, kalau kita punya fungsi yang tidak mempunyai inverse, dalam artian fungsinya itu bisa selalu naik atau monoton naik atau monoton turun bersamaan, kita bisa buat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Contohnya yang ini. Ya, dibatasi dengan ini untuk yang lebih dari 0 dan yang ini untuk yang kurang dari 0 gitu. Jadi sehingga fungsi ini menjadi dua fungsi yang dua-duanya punya nilai inverse atau kebalikan. Nah, untuk grafik fungsi inverse ini, misalkan kita punya fungsi titik x yang titik x dan x, y-nya terletak pada fungsi f yang ini. Sehingga untuk titik y, x kita balikan terletak pada grafik yang ini yang warnanya orange. Nah, ini kebalikannya ya. Titik x, y dan titik y, x akan simetris pada garis y sama dengan x. Dan grafik f, fungsi yang asalnya ini, akan dan punya inverse-nya f-1 ini, simetris pada garis y sama dengan x. Gitu. Jadi seperti pencerminan, kalau grafik fungsi inverse ini grafik fungsi asalnya, kalau kita balikan, dia akan bercermin, dia akan berbalik menjadi fungsi inverse-nya. Asalnya kita punya fungsi y sama dengan x, dibalikan menjadi fungsi x sama dengan y. Gitu. Contoh. Diketahui fx sama dengan x min 1 per x plus 2. Maka tentukanlah nilai inverse-nya. Kalau ingin menentukan nilai inverse, kita tentukan kebalikannya. Kalau di sini y sama dengan x,
maka kita buat inverse-nya dengan X sama dengan bla bla bla. Nah, untuk melihat nilai ini, kita tinggal kali silangkan. Fungsi X dikalikan dengan X plus 2 akan bernilai X kali Y ditambah 2Y sama dengan yang ini tetap X min 1, ini X min 1. Kemudian kita satu ruaskan. Untuk yang X kita kumpulkan dan untuk yang Y kita pisahkan. Ini sudah berkumpul X kali Y dikurangi X sama dengan minus 2Y min 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa keluarkan nilai Y-nya untuk mendapatkan nilai X. Sehingga didapat nilai X sama dengan min 2Y min 1 per Y min 1 dari sini. Nah, sehingga inverse dari fungsi Y-nya adalah min 2Y min 1 per Y min 1. Dan kebalikannya untuk inverse dari fungsi X-nya adalah min 2X min 1 per X min 1. Gitu. Ini sama aja sifatnya, kebalikan. Nah, fungsi yang selanjutnya, fungsi transenden, yaitu fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli ini biasa disebut juga fungsi logaritma natural, sehingga simbolnya ln, logaritma natural, itu lebih mudah diingat menurut saya. Fungsi ini didefinisikan sebagai ln X sama dengan integral dari 1 sampai X dari fungsi 1 per T dt, kalau X-nya lebih dari 0. Nah, turunannya, fungsi dari ln X ini turunannya adalah 1 per X. Dan kebalikannya, kebalikan dari turunan adalah integral. Integral dari fungsi ini adalah, kalau kita misalkan jika U sama dengan UX, maka turunan dari U adalah turunan dari integral 1 sampai dengan UX 1 per T dt. Sehingga integral ini akan menghasilkan nilai 1 per U dikalikan DU per DX. Nah, untuk merealkan fungsi yang tadi, kita bisa lihat kalau integral kan berhubungan dengan luas ya. Misal, kita punya luas R yang diarsir ini adalah integral dari 1 sampai dengan X. Ya. Nah, ini dari 1 sampai dengan X. Fungsinya adalah fungsi Y sama dengan 1 per T. Nah, kalau kita integralkan, ini akan bernilai sama dengan fungsi fx. Kita misalkan kalau X-nya lebih dari 0. Nah, kemudian fungsi yang kedua. Di sini kan tidak ada yang diarsir ya, sedangkan nilai integral itu berupa luas. Nah, kalau luasnya tidak ada, maka luas R yang kedua ini integral dari 1 sampai 1, ini fungsi integral. Kalau batasnya sama, maka nilai F1 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya, luas R kalau dia kurang dari 1. Jadi, X-nya adalah dari X bernilai kurang dari 1 hingga 1 untuk fungsi 1 per T dt. Ini kalau kita balikan bisa, tapi dengan membalikan nilai fungsinya juga menjadi negatif. Ini dari X sampai 1, untuk dibalikan menjadi dari 1 hingga X dengan fungsi yang negatif. Integral dari ini adalah bernilai dari min fx, atau bernilai dari fungsi negatifnya. Ini berlaku untuk 0 hingga X-nya bernilai 1. Dari ketiga grafik ini kita simpulkan bahwa integral dari ln X, turunan dari ln X adalah 1 per X. Atau kita berlaku kebalikannya, integral dari 1 per X adalah ln X. Gitu. Ini sifat-sifatnya nih, ini. Ada sifat-sifat dari logaritma natural atau logaritma asli. Yang pertama, ln 1 selalu bernilai 0. Kemudian yang kedua, ln A kali B, kita bisa pecahkan ln A ditambah ln B. Kemudian yang ketiga,
ln A per B. Ini karena per, maka berlaku hubungan negatif. Sifat ini hampir sama dengan sifat logaritma yang umum, yang biasa. Yang terakhir, kalau ln A pangkat R, maka akan bernilai R yang pangkat ini dikalikan dengan ln A-nya. Contoh, hitunglah integral dari 0 sampai 4 untuk fungsi x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx. Maka akan dijawab dengan, kita misalkan dulu fungsi yang ini. Fungsi yang bawahnya karena susah kita integralkan, maka kita bisa buat dengan aturan substitusi, parsial, dan rasional. Kebetulan untuk yang ini kita bisa lakukan dengan yang substitusi. Kita misalkan fungsi yang x pangkat 3 plus 2 ini adalah nilai u. Sehingga turunan dari fungsi u ini adalah 3x kalikan dengan dx. Nah, sehingga nilai dx ini adalah sama dengan du per 3x kuadrat. Sesudah itu kita bisa masukkan pemisalannya. Integral dari x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx kita akan buat sama dengan pemisalan ini x kuadrat per u. Ya, ini adalah u-nya dikalikan du per 3x kuadrat. Ini bisa kita coret. Yang ini bisa kita coret. Ini kita coret, kita jadikan, kita keluarkan menjadi sepertiga, kemudian dikalikan dengan integral 1 per u du. Integral 1 per u adalah ln u. Nah, dengan harga mutlak. Kita balikan kembali dengan pemisalan u-nya adalah x pangkat 3 plus 2. Sehingga hasil dari integral 0 sampai 4 x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 dx adalah yang ini. 1/3 ln x pangkat 3 plus 2 plus konstanta. Grafik fungsi logaritma asli. Ini digambarkan oleh fungsi fx sama dengan ln x, di mana fx sama dengan ln x adalah sama dengan integral dari 1 hingga x dt per t, di mana x-nya harus lebih dari 0. Kalau kita turunkan satu kali, maka fungsi ln x adalah bernilai 1 per x, di mana fx ini selalu naik, monoton naik. Nah, kemudian kalau kita turunkan 2 kali, menjadi min 1 per x kuadrat. Nah, ini menunjukkan grafiknya selalu cekung ke bawah, ke sini. Satu lagi sifatnya, fungsi kalau x kita masukkan nilai 1 ke sini, maka nilainya ln dari 1 adalah 0. Ini terbukti. Dimana kita masukkan nilai x sama dengan 1, maka y-nya bernilai 0. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi eksponen asli. Nah, fungsi eksponen asli ini karena nilai dari turunan ln x adalah 1 per x, kalau dia x-nya lebih dari 0, maka logaritma asli bersifat monoton murni atau selalu naik untuk 1 per x-nya. Sehingga kalau dia monoton murni, pasti dia mempunyai nilai inverse. Inverse dari eksponen asli adalah eksponen asli dengan notasi exp. Jadi berlaku hubungan y sama dengan eksponen x. Maka inverse-nya x sama dengan ln y. Dari sini didapat bahwa y sama dengan eksponen dari ln y, karena x ini ya. Dan x sama dengan ln eksponen x. Ini sifat kebalikan karena dia inverse. Kemudian, bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E sama dengan 1. Nah, E ini, eksponen ini, disebut bilangan Euler, ini yang menemukannya Euler, yang nilainya berkisar sebesar 2,71828118. Grafik fungsi eksponen asli, kalau tadi logaritma asli seperti ini, logaritma natural atau logaritma asli, maka kalau kita buatkan inverse, tentunya seperti biasa dibuatkan cerminannya.
di mana dia tercermin ke garis Y sama dengan X di sini. Sehingga grafik fungsi eksponen aslinya seperti ini tercerminnya. Dia memotong sumbu Y di sama dengan 1. Kalau X-nya 0. Jadi eksponen 0 adalah 1. Contoh, hitunglah integral dari eksponen pangkat 3 per X kuadrat dx. Nah, kita bisa menjawab dengan memisalkan, dengan membuat aturan substitusi. Kita buat pemisalan, misalkan U sama dengan 3 per X, maka turunan dari 3 per X adalah min 3 per X kuadrat dx. Sehingga 1 per X kuadrat dx sama dengan min 1 per 3 D du. Ini tinggal dikasihkan saja. Nah, ini min 3-nya ke bawah. Ini tinggal kali silang. Kemudian hasilnya jadi integral dari eksponen pangkat 3 per X kuadrat dx sama dengan ini dimasukkan. Eksponen dari ini adalah U-nya. Dikalikan 1 per 3 kan ya, min 1 per 3 du. Nah, ini tinggal dikeluarkan karena dia sifatnya konstanta. Jadi min 1/3 eksponen pangkat U plus konstanta. Kita kembalikan lagi ke nilai U-nya sama dengan 3 per X. Jadi hasil akhirnya adalah min 1 per 3 eksponen 3 per X. Fungsi transenden keempat yaitu fungsi eksponen umum. Kalau tadi kita punya eksponen asli dengan nilai eksponen pangkat dengan X, sekarang eksponen umum dengan memisahkan huruf A, satu bilangan A. Asal A-nya lebih dari 0. Maka turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Kemudian kalau kita misalkan ini sebuah fungsi U sama dengan UX, maka turunannya adalah A pangkat U dikalikan ln A dikalikan U turunannya. Gitu ya. Kalau ini udah berupa rumus sih. Gitu. Kemudian integral dari A pangkat X dx adalah 1 per ln A kalikan A pangkat X plus C. Ini sudah rumus juga. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi eksponen umum, ini adalah turunannya. Ini adalah turunan kalau kita misalkan nilai U, dan ini adalah nilai integralnya. Nah, grafik fungsi eksponen umum. Grafik fungsi eksponen umum, fx sama dengan A pangkat X, jika A-nya lebih dari 1. Gitu ya. Dengan turunannya min tahingga hingga tahingga. Kalau kita turunkan A pangkat X ini menjadi A pangkat X ln A. Ini akan monoton naik kalau dia A-nya lebih dari 1. Nah, ini. Dan akan monoton turun kalau di antara 0 sampai A sampai kurang dari 1. Nah, kemudian turunan keduanya menunjukkan bahwa A pangkat X ln A dikuadratkan harus lebih dari 0. Ini menunjukkan bahwa grafiknya selalu cekung ke atas. Selalu begini. Nah, cekung ke atas. Dan kalau kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai fx sama dengan AX, ini ke sini masukkan 0. Maka nilainya bernilai A-nya saja kan ya. Kalau semua berpangkat 0 akan sama dengan 1. Nah, ini contohnya. Hitunglah turunan pertama dari fx sama dengan 3 pangkat 2x plus 1 plus 2 pangkat sin 2x. Ingat tadi turunannya, kalau turunan dari eksponen umum, A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Tinggal dimasukkan, ini turunan dari 2x plus 1 adalah 2 ya. Berarti jadi 2 dikalikan 3 pangkat 2x plus 1 ln 3, sesuai dengan ini, ditambah turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. 2 dikali 2 pangkat sin 2x dikalikan cos 2x ln x.
Oke, sekarang yang kedua contohnya dari integralnya. Hitunglah integral dari 4 pangkat X kuadrat. Nah, kita misalkan lagi dengan U yang ini, karena kita untuk mempermudah perhitungan. Misal, U sama dengan X kuadrat. Turunan dari U, DU sama dengan 2X dx. Maka nilai dx adalah du per 2x atau 1/2x kalikan dengan du. Nah, kita tinggal hitung ulang. Integral dari 4 dipangkatkan x kuadrat x dx adalah 4 dikalikan dipangkatkan x pangkat 2 adalah u, 4 pangkat u. Dx ini adalah du per 2. X-nya bisa kita faktorkan atau hilang. 4 pangkat U adalah setengah. Ini setengahnya bisa dikeluarkan dari sini dari konstanta. Setengah dikalikan dengan 4 pangkat U per ln 4 plus konstanta. Kita kembalikan lagi nilai U-nya ke fungsi X. Jadi 4 pangkat X kuadrat per 2 ln 4 plus konstanta. Fungsi terakhir yaitu fungsi logaritma umum. Nah, karena fungsi eksponen umum monoton murni, maka pasti ada nilai inverse-nya. Jadi semua yang monoton murni pasti ada nilai inverse-nya. Nah, fungsi dari logaritma umum ini dinyatakan A log X. Ini sudah kalian pasti paham, di SMA juga sudah ya. Jadi misalkan Y sama dengan A logaritma X. Maka inverse-nya adalah X sama dengan A pangkat Y. Gitu. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan hubungan ln X sama dengan ln A pangkat Y ini dibuat ln. Nah, maka ini akan sama dengan ini karena pangkat jadi bisa pindah ke depan. Y dikalikan ln A. Y sama dengan kita bisa buat Y sama dengan ln A ln X per ln A. Sehingga A log X sama dengan log X per ln A. Ini sifat inverse-nya. Tuh. Fungsi logaritma umum dia dicerminkan di grafik Y sama dengan X juga sama. Kalau dia A-nya lebih dari 1, maka ini fungsinya ke atas. Ini kalau misalkan dia untuk A-nya antara 0 dengan 1, maka ini fungsinya. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3 logaritma x kuadrat plus 1. Nah, kalau ini kita ingat turunan dari A log U sama dengan U aksen per U ln A. Berarti kalau di sini A-nya adalah 3, ini adalah nilai U-nya. Ya, dari sini kita dapat bahwa A-nya sama dengan 3, kemudian U-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Maka U aksennya sama dengan 2X ya. Turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X. Kita tinggal masukkan ke sini. Ke sini ini semua kita masukkan ke nilai ini. Nah, berarti U aksen berarti 2X per U. U-nya X kuadrat. X kuadrat plus 1 U-nya ini dikalikan 1 per ln A. A-nya ln 3. Jadi sudah turunan dari fungsi 3 log X kuadrat plus 1 adalah yang ini. Itu 2X per X kuadrat plus 1 dikalikan 1 per ln 3. Nah, untuk latihan silahkan kerjakan. Yang pertama, tentukan fungsi inverse dari Y sama dengan fx sama dengan 4x plus 7. Jadi ini tinggal dicari nilai inverse-nya, ini sangat mudah. Ini juga sama. Tentukan turunan dari ln akar dari x atau ln x pangkat setengah. Silahkan kerjakan. Hasilnya seperti biasa dikirim ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.